Terima kasih Tuhan Yesus. Biar dalam segala keadaan kami Tuhan Yesus, kami terus mau cari Yesus. Kami mau terus pegang, kami mau katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicara tuh pagi hari ini Tuhan lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu pagi ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sama-sama katakan. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta
kekal selamanya. Kami bersyukur bahwa kami boleh dipilih oleh Tuhan, dan biarlah pilihan-Mu atas kami Tuhan itu tetap Tuhan. Selama-lamanya Tuhan, kami menjadi orang yang setia di dalam Tuhan. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada tantangan dalam kehidupan kami, tapi kami tetap mau menjadi orang yang mengikuti Engkau Tuhan. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia kemurahan-Mu Tuhan terus menyertai kehidupan kami, memampukan kami di dalam setiap keadaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang ada dalam kehidupan kami. Engkaulah Raja dan Tuhan yang dalam kehidupan kami. Tiada ada yang lain Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh memenuhi kami. Kami boleh mengerti isi hati-Mu. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kami Tuhan untuk mengerti, untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, bukanlah sekedar lalu melalui telinga kami Tuhan, tapi kami diajar, kami diproses Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Mampukan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus melawat kehidupan kami. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Allah kita, tepuk tangan buat tim musik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terima. Yang puji Tuhan saudara. Haleluya. Tuhan itu baik. Selamat datang bagi yang baru pertama kali datang atau baru datang dari liburan, ya. Cuaca dingin. Saya dengar tadi pagi ada banjir di Claremont, ya. Terus juga aneh juga di Queensland katanya ada snow, ya, ya, tropis begitu tapi ada snow, ya. Sudah iklimnya begini, ya. Tapi puji Tuhan hari ini kita hadir, kita datang karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, kita masuk dalam khotbah seri tentang hakim-hakim. Ada beberapa khotbah saya, kalau saudara tidak ada di sini, ada di Indonesia, saudara bisa lihat kembali history dari WhatsApp grup kita, dan di situ ada khotbah-khotbah saya. Ya, intinya dari kitab Hakim-Hakim adalah bahwa bangsa Israel secara visi dan misi mereka berhasil menggenapi janji Allah. Mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, tetapi secara moral dan hubungan dengan Tuhan mereka gagal. Karena mereka masuk di dalam siklus dosa, yaitu penyembahan berhala selama 7 kali. Ya, ketika mereka jatuh, kemudian Tuhan bangkitkan musuh mereka, dan kemudian mereka ditindas oleh musuh mereka. Kemudian juga mereka merintih, mereka menjerit kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan hakim di antara mereka, dan mereka mengikuti kembali Tuhan. Tetapi ketika hakim-hakim itu meninggal, mereka kembali lagi jatuh di dalam penyembahan berhala. Saudara, satu cerita yang cukup menarik, ya. Ada beberapa tokoh yang kita tampilkan. Nah, hari ini saya akan tampilkan seorang yang bernama Yefta. Yefta adalah seorang hakim dan seorang tokoh iman. Tokoh iman, ya. Di dalam Ibrani 11 itu nama Yefta muncul, disejajarkan dengan Abraham, dengan Musa, dengan Daud, dan tokoh-tokoh yang lain, saudara. Yefta adalah tokoh yang luar biasa. Kita akan belajar dari seorang yang namanya Yefta. Dia adalah seorang loser, seorang yang tidak ada apa-apanya, seorang yang pecundang, tetapi Tuhan angkat dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, nama Yefta itu punya arti luar biasa. Nama Yefta berarti orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Someone who free from God. Dari Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan. Jadi saudaraku, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan dari dosa. Tetapi ada sesuatu yang khusus yang Yefta lakukan.
Dia bukan cuma dibebaskan dari dosa, tetapi dia juga dibebaskan dari kebencian, dari sakit hati, dari kepahitan, oleh karena perlakuan daripada keluarganya. Dia dibebaskan dari sakit hati itu, dia membuang segala sesuatu, ya kepahitan itu, sehingga akhirnya orang yang dibebaskan oleh Tuhan bisa menjadi pembebas buat orang lain. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi Yefta adalah orang yang dibebaskan Tuhan. Saya sebut Yefta is a forgiving man, orang yang mengampuni. Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama adalah cerita yang mulai dari Yefta. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Gilead itu nama papa Yefta, tetapi juga nama satu daerah di Israel. Jadi saya percaya Gilead adalah seorang yang cukup ternama sehingga nama kotanya diambil dari namanya dia. Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Yefta ialah Gilead. Nah, di ayat yang pertama ini ada kata tetapi. Satu hal yang menarik yang Alkitab katakan di situ, di satu sisi Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, orang yang luar biasa, ya, punya kemampuan yang luar biasa, tetapi ia adalah anak seorang perempuan sundal. Saudara, dalam culture kebudayaan masa lalu, beda dengan modern saat ini, budaya masa kini. Mungkin kalau ada anak-anak haram mungkin masih itu sesuatu yang biasa, anak yang lahir karena di luar dari pernikahan mungkin itu biasa, walaupun bagi kita orang Kristen tidak biasa, tetapi di masa lalu dan di tengah bangsa Yahudi itu adalah sesuatu aib, sesuatu yang memalukan dalam kehidupan mereka. Jadi Alkitab nggak menceritakan secara jelas, tapi mungkin kita bisa menangkap bahwa di masa muda Gilead ini adalah orang nakal. Dia bergaul dengan pelacur dan akhirnya perempuan sundal dan akhirnya punya anak. Kemudian orang ini menikah lagi dan istrinya itu punya anak-anak lagi, ya. Oke. Nah, di sini ada kata tetapi, artinya bahwa sekalipun dia hebat, sekalipun dia mengagumkan, mempesonakan, tetapi ada sesuatu yang tidak baik. Ada sesuatu yang negatif di situ. Hidup manusia itu seperti itu, saudara. Ya, selalu ada kata tetapi. Oh, cewek itu, anak itu, perempuan itu cantik, tetapi matre. Nah, kan gak enak ya. Tetapi ini selalu ada. Oh, orang itu kaya betul, gak habis 7 turunan. Tetapi ya, duitnya dimakan orang banyak, ya, dihabiskan sama anak-anaknya. Ada kata tetapi itu yang tidak baik. Ya, tapi hidup itu adalah sesuatu yang memang selalu ada masalah, selalu ada tetapi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlu mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan selama kita hidup. Yang percaya katakan amin. Ayat yang kedua. Istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Anak haram. Ya. Jadi saudaraku, saya percaya di sini Gilead ini orang yang baik. Walaupun anak itu di luar pernikahannya, dia bawa masuk ke rumahnya. Dipelihara sama dia. Tapi kemudian dia menikah dan punya anak-anak yang sah. Dan anak-anaknya makin lama makin besar. Tidak dikatakan Gilead di mana, tapi ada kemungkinan dia meninggal. Sehingga mereka mempertanyakan warisannya. Dan anak-anak yang sah ini memperebutkan warisan Gilead. Sehingga mereka mengusir Yefta. Kamu anak haram,
Ya, kamu tidak berhak atas warisan papa. Kamu harus pergi. Supaya apa? Bagian Yefta diambil sama mereka. Ujung-ujungnya duit. Ya kan? Tapi saudaraku, ini satu yang menarik saudaraku. Ketika Yefta diusir, saya percaya bukan diusir dengan baik, tapi diusir dengan kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan. Dia dilecehkan, dia diusir, dia dihina. Dan saking mungkin gak tahannya, Yefta akhirnya pergi. Kata-kata itu mungkin menyakitkan dia. Kata-kata itu, penghinaan itu mungkin terbawa ke dalam hidupnya. Sehingga ayat-ayat selanjutnya akhirnya ketika dia diusir, maka dia pergi ke satu tempat yang namanya Top. Dan dia menjadi perampok di sana. Saudara, orang yang terluka, orang yang sakit hati, selalu akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dunia ini penuh dengan yang namanya penolakan. Kita akan terbiasa dengan hal-hal yang menurut saya ditolak oleh dunia ini. Ya, ketika kita datang kepada satu komunitas, kepada satu tempat, mungkin mereka menilai dari standar kita, dari kekayaan kita, dari hal yang seperti itu yang dinilai, oh kamu satu level dengan kita. Karena itu gereja harus menjadi komunitas di mana orang diterima. Gereja harus menjadi komunitas di mana orang yang datang merasa disambut, dihargai, dan diterima apa adanya. Ketika kita tidak menjadi komunitas yang seperti itu, maka kita akan menjadi sama dengan dunia yang penuh dengan penolakan. Jadi saudara, kita perlu menjadi orang-orang yang menyambut orang lain, menerima mereka apa adanya. Kalau Anda menganggap tempat ini sebagai rumah Anda, saudaraku, saya berdoa supaya Anda menjadi host, tuan rumah yang baik buat orang-orang yang baru datang, orang-orang yang baru pertama kali datang atau orang-orang yang tidak, yang baru, saudaraku. Itu perlu, saudaraku. Sambut orang itu dengan keramahan. Saudaraku, ketika kita mendiamkan, mungkin kita tidak menolak mereka. Mungkin. Tapi, di dalam hati mereka ada kemungkinan mereka merasa tertolak. Betul ya? Mungkin kita enggak punya perasaan menolak. Tapi di pihak lain orang yang tidak disambut, tidak diterima, tidak diperlakukan dengan baik, ada kemungkinan mereka merasa penolakan seperti itu. Dan saudaraku, sebagai orang Kristen, kita harus menjadi seperti Yesus, ya, kita menerima, menyambut orang ada apa adanya. Bahkan ketika Yesus datang ke Samaria, dia menyambut orang yang berdosa, orang yang sudah 5 kali punya menikah dan sekarang hidup dengan pria yang lain. Dia sambut, dia datangi. Bahkan dia perempuan ini ngomong sama dia, kenapa kamu orang Yahudi beda dengan yang lainnya? Yang lainnya enggak mau bergaul dengan orang Samaria, orang seperti kita. Tapi kenapa engkau datang menghampiri kita? Dan itulah Yesus. Ya, biarlah kita menjadi komunitas-komunitas seperti itu. Yang mau katakan amin. Oke? Haleluya. Mungkin saudara berkata, oh Pak, saya bukan orang yang biasa untuk memulai sebuah percakapan dengan orang-orang yang gak saya kenal. Tapi saudaraku, Anda perlu keluar dari comfort zone Anda. Anda perlu keluar. Dan biarlah Anda menjadi host yang baik, keluar dari comfort zone, dan Anda sambut. Saya juga dulunya orang seperti itu. Saya waktu pemuda pemalu, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Entah kenapa Tuhan bawa saya menjadi hamba Tuhan, saya nggak tahu. Tapi Tuhan mampukan. Dulu waktu di BES, saya sekolah di Malang, setiap minggu saya pulang ke Surabaya. Saudaraku, saya nggak bisa ngomong, saudaraku, sama orang yang baru, yang duduk di sebelah saya nggak bisa ngomong, malu, saudaraku. Tapi hari ini, saudaraku, Tuhan ubahkan saya, dan saya percaya Tuhan bisa mengubahkan saudara kalau saudara keluar dari comfort zone Anda. Yang percaya katakan amin. Oke, ayat yang ketiga. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama
dengan dia. Oke? Tidak dijelaskan siapa yang dirampok, mungkin orang-orang musuh daripada orang Israel, mungkin tidak dijelaskan. Tetapi Yefta melakukan hal yang buruk. Kenapa? Karena hatinya terluka, karena hatinya pahit. Saudara, kepahitan, luka hati, luka batin, ya, sakit hati, mungkin seringkali dikhotbahkan di dalam gereja. Tapi hari ini saudaraku, mari kita belajar untuk memeriksa kehidupan kita. Kalau hal itu tidak ada dalam kehidupan saudara, mungkin saudara perlu menjaganya untuk hati saudara tidak terluka. Mungkin ada orang-orang kita nggak bisa kontrol, orang-orang yang menghina saudara, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, menipu saudara dan hal yang lain seperti itu. Tapi saudara, kita perlu menjaga hati. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara. Ayat yang keempat, beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk mengangkat hidup kita. Dan inilah saat di mana Tuhan mau mengangkat Yefta. Ya. Bani Amon menyerang orang Israel. Dan saat itu saudaraku, ketika Bani Amon mau menyerang orang Israel, mereka sudah bersiap. Orang Israel pada waktu itu, orang Gilead pada waktu itu ketakutan. Dan mereka harus berperang ketika mereka melihat sekitar mereka, orang-orang yang ada di dalam komunitas penduduk mereka, ternyata tidak ada orang yang bisa memimpin mereka. Tidak ada orang yang bisa memobilisasi mereka untuk berperang melawan bangsa Amon. Ya, sehingga akhirnya tiba-tiba mereka teringat kepada Yefta yang pernah mereka usir. Tiba-tiba mereka ingat dan mereka mendengar kisah Yefta. Yefta itu seorang pahlawan, Yefta orang perkasa, dia orang yang punya kemampuan, seorang pemimpin yang bisa memimpin bangsa Israel maju di dalam peperangan dan mengalahkan Bani Amon. Saya percaya keadaan yang terjepit itu Tuhan ciptakan buat orang-orang Israel. Sehingga ketika mereka terjepit, mereka harus milih seseorang dan tidak ada orang di situ. Akhirnya mereka memberanikan diri, bermuka tebal, mereka datang kepada Yefta. Dan disitulah hidup Yefta diubahkan Tuhan, dia dipanggil Tuhan dari seorang yang terluka menjadi orang yang memaafkan dan menjadi seorang yang pemimpin dalam kehidupan orang Israel. Dia menjadi hakim-hakim dan menjadi orang yang namanya disebutkan di dalam tokoh iman, di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang kelima. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua Gilead menyambut Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ayat 8, kemudian berkatalah para tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu para tua-tua Gilead berkata kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi, antara kita kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mispa. Saudara, Yefta adalah seorang yang pengampun.
Saya tahu betapa sakit hatinya Yefta. Ada luka, ada pengalaman yang pahit. Dihina, dilecehkan oleh keluarganya, orang-orang tua-tua Gilead. Tapi saudaraku, pengampunan adalah langkah awal untuk kita mengalami perkara-perkara besar dalam hidup kita. Pengampunan adalah langkah awal untuk kita mengalami hal-hal perkara-perkara besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Terserah saudara, apakah mau melangkah masuk di dalam pengampunan dan melepaskan pengampunan atau tidak. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni. Dan ketika kita melakukan pengampunan, itu satu langkah besar, satu langkah awal untuk kita masuk di dalam rencana Tuhan. Hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan. Dan ketika kita tidak masuk di dalam pengampunan, maka kita tidak masuk di dalam langkah awal itu. Kita tidak bisa melangkah ke dalam rencana perkara Allah yang rencanakan yang besar di dalam kehidupan kita. Seperti orang Israel itu yang berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Demikianlah orang yang tidak mengampuni. Mereka mungkin menerima anugerah Tuhan, ada roti, ada mana, ada pemeliharaan Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah mencapai hal-hal yang besar. Mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan, mereka tidak bisa menang di dalam mengalahkan musuh mereka. Mereka tidak bisa. Tapi saudaraku, kalau hari ini saudara mengambil satu step ke depan, Anda mengampuni, memberikan pengampunan, maka itu langkah awal untuk saudara akan mengalami hal-hal yang besar di dalam hidup saudara. Yang mau katakan amin, kita tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Langkah awal. Nah, saudaraku, ada dua bagian yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama adalah kebencian dan dendam serta dampaknya. Oke? Kebencian dan dendam serta dampaknya. Yang pertama, kebencian membuat kita melakukan hal-hal yang jahat. Oke? Tanpa kita sadari, ketika kita tidak melepaskan pengampunan, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang terluka akan melakukan hal-hal yang jahat. Kebencian dan dendam itu seperti satu garis start untuk seorang pelari masuk di dalam gelanggang. Jadi saudaraku, selanjutnya dia akan melakukan hal-hal yang jahat tanpa disadari. Satu garis start, satu awal di mana orang yang dipenuhi hal kebencian, terluka dan tidak mau mengampuni, dia akan melakukan hal-hal yang jahat di dalam hidupnya walaupun tanpa dia sadari. Saul, ketika dia iri hati mendengarkan perempuan-perempuan itu menyanyi buat kemenangan Daud, dia iri hati dan akhirnya di dalam hatinya timbul yang namanya kebencian. Dia benci sama Daud, dia benci sama menantunya sendiri, dia benci kepada orang yang pernah menolong dia. Saudara ingat ketika satu waktu Saul itu kemasukan roh jahat, ya, tiba-tiba Daud datang dipanggil dengan kecapinya, dengan harpanya, dia mengusir roh jahat itu. Dia menolong Saul. Tetapi Saul karena hatinya dipenuhi dengan kebencian, maka dia sudah melupakan semua kebaikan Daud. Dia sudah melupakan siapa Daud yang menantunya sendiri. Yang dia lakukan adalah dia berusaha untuk membunuh Daud. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menolong Daud. Tuhan selalu melepaskan Daud dari rencana pembunuhan Saul. Karena itu kita perlu hati-hati dengan iri hati, dengan kebencian. Karena hal itu akan membawa langkah hidup kita selalu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik tanpa kita sadari sekalipun. Saya pernah mendengar cerita satu orang, umurnya 34 tahun, saudaraku, seorang hamba Tuhan,
dan coach dari perusahaan-perusahaan terkenal sebagai tempat pelatihan. Hamba Tuhan. Sekolah Alkitab, lulus jadi hamba Tuhan. Umur 34 tahun, saudara. Tapi satu waktu ketika dia ditanya tentang papanya, dia berkata, dia jawab, kalau papa saya masih ada dan saya ketemu sama dia, saya mau pukul papa saya. Hamba Tuhan. Dia sudah melayani, dia sudah memberikan pelatihan banyak, tapi hatinya terluka dan dipenuhi dengan kebencian kepada papanya. Walaupun sudah meninggal, tapi itu masih tersimpan di dalam lubuk hatinya. Perkaranya kenapa? Dia cerita, saudaraku, umur 10 tahun, dia melakukan kesalahan, dia pergi ke pasar, papanya marah, dia dikejar dan sampai di pasar, dia dipukulin, dia ditelanjangin, dan disuruh pulang dari pasar sampai ke rumah dalam keadaan telanjang. Dan sejak saat itu, hatinya penuh luka. Hatinya penuh kemarahan. Umur 10 tahun dia nggak bisa balas papanya, dia nggak bisa lampiaskan kemarahannya, tapi dia simpan itu di dalam hatinya, dan hidupnya dipenuhi dengan yang namanya kebencian kepada papanya. Hamba Tuhan. Tapi dia nggak bisa melepaskan diri dari hal itu. Sampai satu waktu dia harus dilayani. Ya. Yang kedua, saudaraku, sakit hati dan dampaknya membuat persembahan kita dan pelayanan kita tidak berarti sama sekali. Kita melayani, kita memberikan persembahan, persepuluhan atau apapun. Tapi Alkitab katakan bahwa ketika kita melakukannya dan kita masih menyimpan kepahitan, kebencian, bukannya pengampunan dalam diri kita, maka semua yang kita lakukan tidak berarti. Ayatnya di mana? Matius 5 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, teringat akan sesuatu, ada sengketa, ada masalah dengan saudaramu dengan engkau. Alkitab katakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tinggalkan persembahanmu, pelayananmu. Kalau engkau belum bereskan hatimu, masalahmu, persoalanmu, kepahitanmu, kebencianmu. Kalau hati kita tetap menyimpan hal itu, semua yang kita lakukan di hadapan Allah tidak ada artinya. Saudaraku, 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata begini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, ya, mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Wah, Alkitab katakan gitu. You are a liar. Kalau kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, tapi engkau juga membenci saudaramu, temanmu, ada siapapun, engkau sakit hati, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihat. Wah. Saudara, kadang-kadang kita nggak sadar ya. Kita datang ke gereja, kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita bilang kita menyanyi untuk Tuhan, tapi kita nggak pernah lepaskan diri dari kepahitan kita. Kita disebut pendusta. Gak mungkin. Alkitab katakan dengan jelas, gak mungkin kamu bisa mengasihi Tuhan dengan kebencian yang ada di dalam hatimu. Jadi kebencian kita, kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, itu menjadi barometer kasih kita kepada Tuhan. Barometer. Alkitab katakan kalau kamu gak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan, gak bisa mengampuni dia yang kelihatan, mana bisa kamu mengampuni Tuhan yang tidak kelihatan? Gak bisa.
Tetapi aku berkata kepadamu, Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Kenapa Tuhan suruh kita berdoa untuk orang yang menganiaya kita? Orang yang menipu kita. Tim Keller berkata begini, adalah sulit untuk tetap marah pada seseorang jika Anda mendoakan mereka. Wah, ini dahsyat ya. Ternyata saudaraku, ada nggak ayat tulisannya? Adalah sulit untuk tetap marah pada seseorang jika Anda mendoakan mereka. Karena itu Tuhan suruh kita mendoakan musuh mereka, musuh kita. Kenapa? Karena sangat sulit bagi kita untuk tidak melupakan, tidak mengampuni ketika kita mendoakan mereka. Untuk tetap marah kepada orang lain kalau Anda mendoakan mereka. Juga sulit untuk tetap marah kecuali Anda merasa lebih unggul. Dan sulit untuk merasa lebih unggul jika Anda mendoakan mereka. Karena dalam doa Anda mendekati Tuhan sebagai pendosa yang diampuni. Saudara, ayo kita praktekkan. Kita perlu praktekkan. Bagaimana kita bisa mengampuni? Doakan orang itu. Dan Anda akan sulit untuk tetap marah ketika Anda mendoakan. Anda akan bisa mengasihi orang itu. Akan bisa mengampuni orang itu. Mungkin awalnya saudara nggak bisa. Tapi ketika Anda berdoa dan terus berdoa, maka Anda akan menjadi orang yang bisa dengan mudah untuk mengampuni. Ya? Yang mau katakan amin, oke? Oh, nggak ada yang mau? Nggak ada yang mau atau tidak ada yang perlu diampuni? Wah, luar biasa ya. Kalau Anda tidak perlu ada orang yang diampuni, Anda tidak luar biasa. Jemaat yang luar biasa, orang yang luar biasa. Tepuk tangan buat Anda sendiri. Oke, yang ketiga. Membuat kita tidak dapat menerima pengampunan dari Tuhan. Wow. Saudara, ini sesuatu yang perlu kita sadari. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan pasti mengampuni kita apa adanya. Dan ketika 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jikalau kita datang kepada Tuhan, minta ampun. Alkitab katakan Tuhan pasti mengampuni kita. Wah, pasti ya. Sehingga kita dalam hati kita sadar, kita punya keyakinan bahwa kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Itu ayat itu. Tapi saudaraku di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, ini jarang dikhotbahkan, saudara. Artinya gini pengertiannya, bahwa Tuhan bisa tidak mengampuni kita kalau kita tidak mengampuni orang lain. Saudara, doa Bapa kami itu bagus loh. Dikatakan begini, ya, bahwa Tuhan mengampuni kita seperti kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Jadi sudah mengampuni. Ya, telah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi artinya bahwa di situ dikatakan bahwa Tuhan akan mengampuni kita ketika kita sudah memberikan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Saudara, jadi saudaraku, kebencian dan dendam di dalam hati kita harganya sangat mahal untuk kita bayar. Kita harus bayar dengan kita tidak diampuni oleh Bapa di surga. Itu harganya. Ayat ini berkata kan, kalau kita nggak mengampuni, kita tidak akan diampuni oleh Tuhan. Jadi saudaraku, kebencian dan dendam tidak merugikan orang lain, orang yang kita benci, tetapi akan merugikan kita sendiri karena menghalangi pengampunan dari Tuhan
untuk kita. Tetapi saudaraku, kenapa sih seharusnya Tuhan itu, pengampunan Tuhan itu sepertinya bersyarat? Kenapa bersyarat harus kita mengampuni baru Tuhan mengampuni? Jawabannya sederhana, karena kalau kita tidak mengampuni, maka kita tidak menghargai pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita nggak hargai, kita nggak respect terhadap apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Kita nggak respect terhadap pengampunan yang Tuhan berikan. Jadi itu nggak ada harganya. Karena itu Tuhan bilang bahwa engkau tidak diampuni ketika engkau tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada saudara. Nelson Mandela berkata begini, jika kita menyimpan kebencian dan dendam, ibarat kita sendiri kita minum racun, sambil kita berharap orang yang kita benci itu mati kena racun. That's impossible. Saya ulangi lagi ya. Seperti orang yang menyimpan kepahitan, itu seperti orang yang minum racun, tapi kemudian dia berharap orang yang dia benci itu akan mati karena racun. Gak mungkin kan? Dia sendiri yang akan mati oleh karena racun itu. Nah, saya sempat baca satu cerita, seorang yang bernama Homer dan Langley Collier. Oke. Mereka anak orang kaya dan punya rumah di Fifth Avenue di Amerika, di New York. Itu rumahnya mansion, saudaraku, ya, gede segitu. Ya, oke. Orang kaya. Tapi mereka dua bersaudara ini tidak menikah, mereka tinggal sendiri. Ketika orang tuanya meninggal, akhirnya mereka hidup di situ, dan bertahun-tahun mereka hidup sendiri di situ. Mereka menjadi orang yang terisolasi di situ. Walaupun rumahnya besar, tapi mereka menjadi orang yang penimbun barang-barang bekas. Kolektor, bukan barang antik, saudara, barang-barang bekas. Jadi akhirnya rumah yang besar itu penuh dengan barang-barang bekas. Barang-barang bekas. Ada piano bekas, ada 14 piano di situ. Ada chassis mobil bekas disimpan di dalam rumahnya. Ada banyak. Semuanya penuh dengan barang-barang. Nah, satu waktu ada orang yang melaporkan tetangga mereka mencium satu bau busuk di dalam rumah itu. Dan akhirnya polisi datang. Dan ketika polisi datang, saudaraku, mereka mencoba untuk masuk pintu depan, nggak bisa. Kenapa? Karena ada banyak tumpukan-tumpukan puing barang-barang itu. Semuanya, mereka nggak bisa masuk. Mereka naik ke pintu atas, nggak bisa juga masuk. Akhirnya mereka terpaksa bobol jendela, pecahin jendela, mereka bisa masuk. Dan ketika mereka masuk di situ, polisi menemukan Langley itu duduk di living room-nya, sedang duduk dan sudah mati. Kemudian mereka mencari Homer, saudaranya. Satu polisi, semua polisi diperintahkan untuk cari di sekitar kota New York itu. Sampai ke pelosok-pelosok kota, dusun-dusun yang lain. Selama 3 minggu mereka cari, mereka nggak ketemukan Langley ini. Dan akhirnya polisi curiga bahwa Langley ini ada di dalam rumah itu. Jadi mereka akhirnya mengambil keputusan untuk membongkar isi rumah itu. Oke? Mereka bongkar semuanya, saudaraku, yang keluar total sekitar 140 ton. 140 ton berhasil dikeluarkan, dan ketika mereka mengeluarkan itu, mereka melihat bahwa rumah itu ternyata banyak perangkap jebakan. Jadi Langley ini seorang insinyur,
Mereka bersaudara, mereka takut di rumahnya dirampok. Akhirnya Langley ini desain untuk perangkap-perangkap. Jadi kalau orang tidak hati-hati masuk ke rumah itu, dia nyenggol sesuatu, ada benda yang berat jatuh menimpa dia. Ya, itu perangkap. Nah, saudaraku, ternyata apa yang terjadi setelah diselidiki, ternyata Homer itu yang mati sebelumnya di living area itu beberapa tahun yang lalu buta matanya. Jadi Langley itu yang merawat dia. Dan akhirnya mereka menemukan Langley itu juga sudah mati. Makanya Homer ini orang kaya ya, mati kelaparan karena buta. Mati menyedihkan, saudara, mati kelaparan, starving. Dan saudaranya Langley ini mati kena perangkapnya sendiri. Mengenaskan ya. Mengenaskan, saudaraku. Mereka berdua orang yang seperti itu kaya, tetapi mereka akhirnya mati menyedihkan. Nah, apa pelajaran yang kita bisa tangkap dari hal ini? Seringkali kita nggak menimbun barang seperti mereka. Tapi seringkali kita menimbun sesuatu di dalam hati kita. Tanpa kita sadari. Dan kita belajar dari dua orang ini. Kita perlu hati-hati. Karena itu bisa menjadi perangkap di dalam kehidupan kita yang mencelakakan kita. Oke? Itu bagian pertama saya, dampak daripada kebencian dan dendam. Yang kedua, kita akan masuk kepada seorang yang namanya Yefta. Kita belajar dari Yefta. Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ke-7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Yang pertama dari Yefta kita bisa belajar bahwa Yefta berani mengungkapkan kebenciannya, sakit hatinya dengan benar. Oke? Berani mengungkapkan kepahitannya, sakit hatinya dengan benar. Kita perlu meniru langkah Yefta. Yefta adalah orang yang jujur, dan ketika dia orang tua Gilead ini datang, dia berkata, bukankah kamu sendiri benci aku, mengusir aku dengan kata-kata yang seperti itu? Tapi kenapa sekarang kamu mendesak aku, minta bantuan kepadaku waktu kamu terdesak? Jadi saudaraku, ini satu prinsip yang benar sebenarnya dalam kehidupan kita. Ketika ada orang yang melukai hati kita, menyakiti hati kita, kita perlu bereskan dengan benar. Kita perlu mengungkapkan dengan benar. Langkah pertama adalah kita harus bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mendiamkan diri ketika kita dengar. Mungkin kita bisa marah, kita bisa panas hati, tetapi mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita bereskan. Kita minta Tuhan menenangkan kita. Kita minta Tuhan membereskan, menjamah kehidupan kita, supaya kita bisa mengalami satu kelepasan dari kemarahan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita diam, setelah hati kita sejuk, hati kita bisa menerima, hati kita bisa penuh dengan, apa itu namanya, kelegaan, barulah kita datang kepada orang itu, baru kita ngomong, Ci, kapan hari saya dengar begini, ya, dengan baik, apa benar? Baik kan? Itu dibereskan. Oh, kok kapan hari begini, ya. Itu langkah yang benar. Tapi seringkali langkahnya yang kita lakukan beda. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita nggak bereskan sama Tuhan. Kita ngomong sama orang lain, kita nggak ngomong sama orang itu. Kita ngomong sama orang lain. Sahabat kita atau siapapun. Wah, si Anu itu ya, aduh gimana ini. Itu gosip kita. Masalahnya nggak akan selesai. Betul? Karena orang itu nggak tahu apa-apa.
Tapi saudara jadi pegosip. Anda ngomongin orang dan tidak menyelesaikan masalah dan tidak punya sangkutan dengan orang itu. Atau saudara nggak bereskan sama Tuhan, saudara dalam keadaan marah, ngomong sama orang itu, minggu lalu begini, kamu gimana sih? Ya kan kita marah-marah. Dua hal ini nggak baik, tapi sering kita lakukan. Kita perlu belajar seperti Yefta. Kita perlu mendinginkan hati kita dulu, datang kepada Tuhan. Baru setelah hati kita lega, kita kita datangi orang itu. Apa benar kamu berkata seperti ini? Apa benar? Setuju ya? Itu langkah yang paling baik. Dan saya percaya ketika mungkin bisa saja orang, enggak benar gini-gini. Tapi dia sudah melakukan hal yang mungkin dia bisa berbohong, tapi itu urusan dia sama Tuhan. Tapi yang penting saudaraku, kita enggak menyimpan itu. Kita perlu melakukan hal yang benar, menyelesaikan, mengungkapkan hati kita dengan benar. Jangan seperti orang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Yefta orang yang menyadari kasih Tuhan dalam hidupnya. Di ayat yang ke-9, kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang, melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ada kata Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Jadi saudaraku, Yefta walaupun orang yang berhasil menjadi pahlawan perkasa, dia menang dalam banyak peperangan, tetapi dia sadar bahwa kemenangan itu dari Tuhan. Makanya dia bilang, kalau Tuhan dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Yefta sadar bahwa semua keberhasilannya itu dari Tuhan. Walaupun dia sudah terbiasa berperang, melakukan peperangan, tapi dia sadar bahwa semua karena Tuhan. Saya minggu lalu saya bicara tentang bahaya kesuksesan. Saudara, kalau saudara belum dengarkan khotbah itu, saudaraku, saya anjurkan saudara dengarkan. Bahaya kesuksesan dari cerita Gideon. Ya, kesombongan akan menghalangi pengampunan, tetapi kasih karunia kalau kita sadar bahwa Tuhan itu yang memfasilitasi hidup kita, maka kita akan mudah memberikan pengampunan. Yang terakhir, yang ketiga. Yefta belajar memandang ke depan dan menyerahkan seluruh perkaranya kepada Tuhan. Ayat yang ke-11, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, ada kata ikut. Jadi dia maju ke depan. Dia enggak tinggal di masa yang lalu, dia enggak mengingat masa-masa yang lalu. Maka lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Saudara, Yefta tahu bahwa semua kata-kata yang menyakitkan itu adalah masa lalu dan perlu ditinggalkan. Jangan hidup di masa yang lalu, karena kalau saudara hidup di masa yang lalu, saudara tidak akan melangkah ke masa yang depan. Pandanglah masa depan dan hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara. Kalau saudara simpan, maka hal itu tidak akan membawa saudara kepada kebajikan. Ada satu cerita, saudaraku. Saudara mungkin pernah dengar namanya, ya saya nggak sebutkan namanya, tapi ini cerita sudah ada di YouTube, dia sudah buka semuanya. Jadi saya nggak apa-apa ceritain. Ya, seorang penyanyi yang cukup terkenal, artis, bahkan pembuat lagu, ya. Tetapi dia menikah dan 9 tahun istrinya nggak pernah berhubungan sama dia. Kenapa? Karena dia adalah homoseksual. Kejadiannya dia diperkosa sama tukang becak waktu kecil. Dan itu membekas dalam hidupnya, sehingga akhirnya, saudaraku, sekalipun dia menikah, sekalipun dia punya prestasi,
dia bisa menciptakan lagu yang sangat-sangat bagus. Dia cerita, saudaraku. Tapi istrinya luar biasa, istrinya adalah seorang yang sabar, istrinya seorang yang nggak mau, orang ini mau ceraiin istrinya tapi istrinya nggak mau. 9 tahun. Dimarahin, dijauhin, tapi istrinya adalah orang yang bisa mengerti, tetap berdoa buat dia. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Dan akhirnya Tuhan ubahkan orang ini. Saudara bisa lihat di YouTube, saudaraku. Ya, saudara bisa lihat di YouTube. Ada di, ya kalau saudara mau minta nanti saya kasih. Ya, tapi saya nggak sebutkan namanya. Ya, oke, jangan terlalu banyak memandang ke belakang, pandanglah ke depan. Dan seorang Paul Bus berkata pengampunan tidak mengubah masa lalu, tetapi memperbesar masa depan. Saya panggil para pemain musik. Saudaraku, 5 pembunuh yang paling ampuh. 5 pembunuh. Menurut Health Kesehatan Dunia, yang 5 pembunuh yang paling ampuh ada 5. Yang pertama, hidup kesepian, sering begadang, anak muda jangan begadang, ya. Terlalu banyak duduk, karena itu mari kita berdiri habis gini, ya. Keempat, depresi. Yang kelima, mendendam kepahitan dan dendam. Jadi saudaraku, ini salah satu pembunuh yang ampuh dari 5. Tanpa kita sadari. Oke, saya minta fotonya Dr. Bernie Siegel. Dr. Bernie Siegel adalah bukan sembarang dokter. Dia seorang dokter bedah yang terkenal dan dia seorang profesor di kedokteran Universitas Yale, salah satu uni yang terbaik di seluruh dunia. Di Amerika, ya. Orang ini menulis satu buku, Your Mind Ability to Heal Your Body. Ada kemampuan pikiranmu untuk menyembuhkan tubuhmu. Dan dia bikin seminar di mana-mana. Singkat cerita isinya adalah dia mengumpulkan 57 kasus mujizat kesembuhan penyakit kanker yang terdokumentasi dengan lengkap. Ada 57 kasus. Dia menulis bahwa pada satu titik dalam hidup mereka, orang 57 pasien ini, mereka memutuskan bahwa kemarahan dan depresi bukan cara yang terbaik untuk menjalani hidup ini. Karena waktu mereka tidak tersisa banyak lagi, mereka akan mati. Tapi apa yang terjadi? Ketika kepahitan dan kemarahan mereka ubah, dari orang yang pemarah menjadi orang yang mengasihi, mengampuni, orang yang menjadi peduli, tidak depresi, dan mampu berbicara dengan orang-orang yang lain yang mereka kasihi. Penyakit kanker. Ternyata diselidiki bahwa kanker mereka, tumor mereka semakin mengecil dan akhirnya mereka disembuhkan. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Ketika dokter ditanya tentang obat kanker, mereka pasti menyarankan untuk orang di kemoterapi. Tapi ternyata ada sesuatu hal yang luar biasa yang kita nggak bisa sadari dan dokter nggak sarankan. Ketika orang yang sakit kanker ini melepaskan pengampunan, menjadi orang yang berubah menjadi peramah, bukan pemarah ya, peramah saudaraku. Orang yang tidak depresi, orang yang bisa menghadapi dunia ini dengan baik, menjadi orang yang suka bergaul. Dia bercerita, dia menulis, ada banyak orang yang disembuhkan dari kankernya. Tumornya makin mengecil dan mereka bebas dari penyakit ini. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Satu hal yang luar biasa. Bahwa ternyata ketika kita mengampuni punya dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita mengampuni. Mari kita sabar menjadi orang yang mengampuni, saling mengasihi satu sama lainnya di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus.
Dan sebelum kita minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita, mari kita periksa hati kita dan kita mendoakan orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita memberikan pengampunan, kita mendoakan mereka. Orang yang pernah melukai hati kita, mungkin kata-katanya kasar, mungkin orang yang pernah menipu kita, atau mungkin orang yang pernah menghina kita di masa kita kecil. Mungkin mertua kita, menantu kita, atau siapapun saudara kita, tidak terkecuali. Tapi hari ini percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosamu ketika kita mengampuni dosa orang lain. Dan biarlah kita percaya bahwa ketika kita membebaskan diri kita dari pengampunan, maka itu baik buat kita dan menyembuhkan kehidupan kita. Hidup kita diubahkan. Saya panggil para petugas, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami bukan orang yang sempurna Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa. Tapi Tuhan penuh dengan kasih karunia dan kemurahan dalam kehidupan kami. Setiap kali kami datang di dalam doa pengampunan, Tuhan mengampuni kehidupan kami, dosa-dosa kami. Ampuni kami kalau kami jatuh dalam siklus dosa yang sama setiap kali. Kami selalu jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan kami. Tapi biarlah satu hal ini kami mau belajar Tuhan, untuk mendoakan orang yang bersalah kepada kami, untuk mendoakan orang yang menyakiti hati kami, untuk melupakan kesalahan mereka, untuk mendoakan, berdoa, dan mengampuni kesalahan mereka, melupakan semua kesalahan mereka. Dan biarlah kehidupan kami Tuhan, kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang bersih, dengan hati yang murni di hadapan Bapa. Urapi kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur yang kami boleh makan, dan biarlah roti dan anggur ini Tuhan boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita beri. Bisa dibagikan. Terima kasih. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave
saudara bisa bangkit berdiri. Oh. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia masuk dalam perjamuan kudus, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia pecah-pecahkan roti ini dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita, sementara tangan kiri kita taruh di dada di mana Roh Kudus bersemayam. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Worthy is the Lamb seated on The throne, crown you now with many crowns, you reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified.
Terima pujian kami. Engkau layak Tuhan, layak Engkau. Kami mau menyembah-Mu. You are worthy. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Kau membersihkan hati kami Tuhan. Kau membersihkan setiap luka yang ada dalam hati kami. Kami mau datang menjadi orang-orang yang bebas. Dibebaskan dari luka hati kami. Dibebaskan dari kepahitan hati kami. Dibebaskan dari rasa sakit hati, kemarahan, kepahitan di dalam hati kami. Tuhan, tolong kami. Kami mau datang Tuhan. Bebaskan kami Tuhan. Bebaskan kami Tuhan. Oh, kami mau menjadi seperti Yefta. Menjadi orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang dimurnikan, dilepaskan oleh Tuhan. Dari semua sampah. Kami tidak mau jadi orang seperti Homer dan Lengli Tuhan. Menyimpan, menimbun semuanya di dalam hati kami. Kami mau Tuhan, semua sampah kepahitan ini Tuhan. Kami keluarkan, kami bebaskan. Kami mau hati kami menjadi hati yang bersih. Hati yang murni. Sehingga kami bisa menyembah-Mu. Kami bisa datang kepadamu dengan hati yang bersih. Tuhan, tolong kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau sendiri yang bergerak dalam hidup jemaat, dalam hati kami. Engkau sendiri yang memeriksa kami. Engkau sendiri yang menjamah hati kami. Engkau yang sendiri yang menyelidiki. Alkitab katakan selidiki hati kami Tuhan. Selidiki jiwa kami Tuhan. Selidiki kehidupan kami. Roh Kudus menyelidiki hati kami yang paling dalam. Dan mungkin kami lupa. Tapi Engkau mengingatkan Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengambil langkah untuk membereskannya. Untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi seperti Yefta. Menjadi seorang pengampun. Menjadi seorang pembebas Tuhan. Orang yang dibebaskan dan menjadi pembebas buat kehidupan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan dari-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga mau memberi buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan yang memberi. Dan biarlah apa yang kami tabur boleh kami tuai Tuhan. Kami percaya Tuhan berlimpah kasih karunia dan kemurahan. Tuhan tidak pernah berhutang. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah engkau boleh pulang di dalam berkat dari Allah Bapa, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita. Mulai dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha. Sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.